Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya mengajar kelas 3 di SDN Banjarjo 1, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam video pengimbasan AKM kali ini, saya akan membagikan sedikit pengetahuan singkat tentang materi KKM. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan, diantaranya yang pertama tujuan, yang kedua instrumen, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat tindak lanjut. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap mengikuti penjelasan dari saya? Mari kita mulai. Tujuan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diberikan dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu adanya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Jawabnya tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukan perbaikan pembelajaran. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, 8, dan 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan.
Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur dua macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Apa peran asesmen nasional dalam pendidikan jalur non-formal? Seperti pada pendidikan formal, asesmen nasional pada pendidikan jalur non-formal berfungsi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan. Instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Apakah yang dimaksud dengan minimum pada AKM? AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Pengertian minimum untuk menunjukkan literasi membaca dan numerasi merupakan kompetensi yang setidak-tidaknya harus dimiliki untuk seseorang dapat berfungsi sebagai produktif dalam kehidupan. Konten yang diukur bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan. Apa perbedaan AKM dan survei karakter? AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika murid. Survei karakter merupakan mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada proses pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak. Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaan akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda, pilihan kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 soal untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Apa saja perangkat yang dapat digunakan untuk tes ini? 1. Komputer klien memori 2 GB, resolusi 1024x720, Windows 7 ke atas, Chrome OS,
bandwidth 12 Mbps untuk 15 klien. Tersedia jaringan internet offline ataupun online. Operator teknis. Apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Sarana prasarana dapat disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya. Pelaksanaan. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru, dan murid yang dipilih secara acak dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud. Jenjang SD, MI kelas 5 maksimal 30 murid. Jenjang SMP atau MTS kelas 8. SMA atau SMK kelas 9 maksimal 45 murid setiap satuan pendidikan. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Ya. Asesmen nasional dilakukan di seluruh sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan kesetaraan di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP atau MTS, SMA, MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut asesmen nasional? Tidak. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah murid kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula dengan satuan pendidikan di jenjang SD atau MI, jika jumlah murid kurang dari 30, maka semua murid akan menjadi responden. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil dan tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Berapa persen batas minimal? Banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional. Tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru, baik status kepegawaian tetap maupun kepegawaian lepas atau honorer. Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk target sasaran kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kapan AKM akan dilaksanakan? Pelaksanaan asesmen nasional untuk siswa kelas 8 jenjang SMP atau MTS serta kelas 9 jenjang SMA atau MA pada akhir Maret pertengahan April 2021. Untuk siswa kelas 5 jenjang SD atau MI direncanakan pada bulan Agustus 2021. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Asesmen nasional terdiri atas 1. AKM, 2. Survei karakter, dan 3. Survei lingkungan belajar. Pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Tindak lanjut. Bagaimana cara AKM memotret kemajuan proses belajar? Laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antara tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan.
Apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringankan sekolah di Indonesia? Tidak. Asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan. Apakah ada nilai skor atau minimal dalam AKM? Tidak. AKM melaporkan presentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir. Apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Tidak, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid. Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasil AKM-nya? Tidak. Setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Apakah data hasil survei yang diperoleh di sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Iya, hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan dalam level individu murid maupun guru. Adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM atau setelah AKM? Tidak ada pelatihan guru terkait persiapan AKM. AKM memotret kompetensi kecakapan hidup yang tidak dapat di-drilling atau diajarkan melalui bimbel. Oleh karena itu, fokus penguatan guru adalah saat menindaklanjuti hasil AKM, baik memaknai, memanfaatkan sebagai umpan balik proses pembelajaran serta menguatkan kapasitas guru dalam melakukan pembelajaran serta merancang asesmen yang berkualitas. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level, serta fokus pembangunan kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Demikian penjelasan singkat tentang materi AKM. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru yang membutuhkan. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.